energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, mari adik-adik kita belajar di pembelajaran ini bagaimana penggunaan energi alternatif ini apakah bisa merusak lingkungan atau tidak. Nah, bagaimana usaha kita supaya bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa? Karena untuk minyak bumi sendiri butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukannya. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo hemat energi. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di Kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan. Langsung menyalakan televisinya di pagi hari nih keluarganya Edo. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisinya masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, bacaan ini adik-adik mengingatkan kita bahwa kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Karena energi itu yang kita gunakan bisa saja cepat habis, apalagi energi yang dari fosil, contohnya minyak bumi. Lalu energi listrik juga seperti itu. Mari adik-adik kita belajar untuk hemat energi seperti yang dicontohkan Edo dan Lani tadi. Biasanya Edo tuh menyalakan TV sepanjang hari. Nggak ada penontonnya ya tetap dinyalakan. Tapi di situ Edo sadar dia harus mengingatkan keluarganya untuk menghemat energi. Lani juga begitu. Dia tahu ibunya itu kemana-mana selalu memakai
motor ya, motor itu membutuhkan bensin itu salah satu minyak bumi. Nah, dekat rumah saja harus menggunakan motor, itu ibunya Lani. Lalu di situ Lani sadar, dia harus mengingatkan ibunya untuk menghemat bahan bakar motor. Caranya kalau pergi ke tempat-tempat yang dekat, itu bisa berjalan kaki atau naik sepeda. Coba kalian adik-adik belajar untuk hemat energi. Berdasarkan teks di atas tadi, kita mau menganalisis pertanyaan berikut ini. Mengapa kita perlu menghemat energi adik-adik? Ya supaya energi di sekitar kita juga tidak mudah habis. Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ayo, tindakan apa? Ya tadi ya, mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan keran air saat sudah penuh atau tidak dipakai ya. Lalu hemat penggunaan bahan bakar motor dengan cara jika bepergian di jarak yang dekat bisa jalan kaki atau naik sepeda. Nah, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Nah, itu tadi apa adik-adik, yang tindakan apa yang menunjukkan belum menghemat energi? Ya tadi contohnya menyalakan televisi sepanjang hari, menyalakan lampu di siang hari, tidak mematikan air saat tidak dipakai. Nah, itu tadi contoh tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas tadi adik-adik? Ya, hal baiknya kita harus menghemat energi, lalu kita harus sadar bahwa energi di sekitar kita itu harus digunakan secara bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi adik-adik? Nah, di sini kita ingin menunjukkan suatu peta pikiran. Nah, di sini bisa menyebutkan saja yang sudah dilakukan untuk menghemat energi. Kak Cita punya contoh nih, apa saja yang kita lakukan untuk menghemat energi? Yang pertama, gunakan air secukupnya. Matikan pompa air jika tidak digunakan. Lalu matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Lalu gunakan kendaraan secara bersama-sama atau kendaraan umum adik-adik. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ini tadi mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Sekarang amati lingkunganmu. Tuliskan adik-adik fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Jadi kalian amati di lingkungan kalian adik-adik. Kamu bisa juga melakukan wawancara dengan ketua RT atau warga di lingkungan adik-adik semua. Nah, tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel seperti berikut ini. Apa saja sih hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghemat energi? Misalnya mematikan lampu saat siang hari, mematikan keran air saat tidak diperlukan. Nah, mungkin adik-adik menemukan fakta yang tidak menghemat energi. Kalian bisa tuliskan contohnya, mencuci mobil dengan air yang lama ya, maksudnya mengalirnya lama untuk mencuci mobil. Nah, itu fakta-fakta yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, apakah itu termasuk menghemat energi atau tidak, bisa kalian tuliskan. Nah, setelah kalian menemukan fakta itu, hal yang sudah baik apa, hal yang belum baik apa, kalian kelompokkan adik-adik. Misalnya hal yang sudah baik adalah mematikan listrik di siang hari atau mematikan lampu di siang hari, menggunakan air secukupnya mungkin. Nah, mungkin ada juga di masyarakat kalian hal yang tidak baik yang dilakukan untuk penggunaan energi, misalnya yaitu tadi tidak mematikan keran air, menyalakan televisi sepanjang hari.
Mungkin itu hal-hal yang belum dilakukan oleh masyarakat terkait dengan menghemat energi. Jadi kalian bisa pilih menjadi dua fakta-fakta yang kalian temukan di masyarakat. Begitu tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.